Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Alkati MPD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kiat dan cara mempengaruhi anggota organisasi. Ketika kita berbicara soal leader atau kepemimpinan atau berbicara mengenai kekuasaan dan taktik yang menjadi topik pada video kali ini sebenarnya tidak terlepas dari kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi siapapun yang ada di lembaga kita. Itu merupakan hal yang sangat penting sebenarnya kalau kita berbicara soal kekuasaan atau soal taktik, dan ini menjadi suatu hal yang krusial untuk kita pahami, khususnya untuk para pemula atau orang-orang yang sedang menanjaki proses untuk menjadi seorang leader. Mengenai leadership, yaitu berkaitan langsung soal kekuasaan, dan kekuasaan ini akan menjadi sebuah kekuasaan yang akan menggerakkan organisasi yang dikendalikan oleh si pemimpin tadi. Itu dapat mempengaruhi atau kekuasaan ini dimanfaatkan sedemikian rupa, dan ini justru menjadi taktik si pemimpin untuk berhasil mempengaruhi atau memimpin lembaga dari organisasinya. Adanya kekuasaan dalam lembaga atau organisasi merupakan sebuah kelebihan. Namun patut kita waspadai, ini juga menjadi sebuah ancaman bagi organisasi apabila kekuasaan digunakan oleh seorang leader itu tidak pada tempatnya, atau seorang leader ini tidak mengetahui trik dalam menggunakannya. Jadi kekuasaan pada prinsipnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atas dasar atau kedudukan yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja trik dan taktik itu yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain atau anggota dari perusahaan selain dari faktor-faktor kekuasaan. Menurut pendapat yang dijelaskan oleh Keynes and Smith, ada 10 jenis taktik yang bisa digunakan di dalam organisasi. Yang pertama adalah kekuasaan. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan kita dapat mempengaruhi orang lain atas kedudukan yang kita miliki. Yang kedua adalah rational persuasion. Artinya ajakan atau kondisi mempengaruhi orang lain melalui rayuan. Jadi ini bisa kita manfaatkan atau terjadi jika seseorang atau leader mempengaruhi orang lain dengan alasan-alasan yang rasional atau mengemukakan berbagai macam bukti-bukti nyata untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, daya tarik inspirasi. Melalui taktik ini biasanya terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mempengaruhi bawahan atau anggota ketika menggunakan satu permintaan atau melalui sebuah proposal tertulis untuk membangkitkan antusias atau gairah orang lain. Misalnya dengan memberikan penjelasan, memberikan sebuah statement yang menarik yang menimbulkan hasrat untuk orang lain membaca tentang nilai-nilai yang diinginkan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya yang keempat adalah konsultasi. Artinya teknik ini bisa dimanfaatkan jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara berkonsultasi, dengan cara seperti mengajak, melibatkan orang lain yang dijadikan sebagai target untuk berpartisipasi dalam pembuatan sebuah program atau sebuah rencana atau perubahan-perubahan yang diinginkan untuk dilaksanakan lembaga di organisasi atau lembaga yang kita punya. Jadi melalui konsultasi kemudian kita tuangkan bagaimana mempengaruhi mereka dengan cara mengajak dengan situasi-situasi yang membuat mereka mau tidak mau kita libatkan sehingga mereka merasa diikut sertakan. Dan inilah trik mempengaruhi lainnya. Dan yang kelima, ingratiation. Ingratiation ini adalah sebuah konteks di mana kita boleh mengucapkan kata-kata manis, yaitu melalui rayuan. Tapi ini ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi jika kita seorang leader
atau seseorang yang sebagai leader mempengaruhi orang lain dengan menuangkan kata-kata yang membahagiakan, yang menyenangkan perasaan orang lain, atau bisa dikatakan sebagai rayuan-rayuan manis yang memberikan pujian atau sikap bersahabat, kedekatan emosional dalam permohonan sesuatu. Yang keenam, daya tarik pribadi. Ini terjadi ketika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya melakukan sesuatu karena merupakan teman, atau karena dianggap royal, atau karena ada sesuatu dalam dirinya sehingga orang sulit untuk menolak ajakan orang ini atau si leader, dan taktik ini bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh yaitu pertukaran atau exchange. Pertukaran di sini artinya adalah seseorang mempunyai orang lain dengan cara memberikan pertukaran, yaitu saling menguntungkan kepada orang lain. Artinya jika kita meminta bantuan kepada seseorang, maka ketika orang itu ingin meminta bantuan juga, maka kita perlu untuk membantunya. Jadi akan terjadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kedelapan adalah coalition atau koalisi, yaitu ada semacam memberikan bujukan bagaimana seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk mereka yang akan kita jadikan sebagai target, sebagai alasan agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan, khususnya orang-orang yang akan kita pimpin atau orang-orang yang menjadi target dari apa yang kita sampaikan. Dan yang kesembilan adalah pressure atau tekanan. Tekanan ini terjadi ketika seorang leader itu mempengaruhi orang lain dengan memberikan ancaman atau paksaan. Jadi itu berkaitan dengan kekuasaan tadi. Meskipun hal ini negatif, tapi ini bisa juga dilakukan sebagai salah satu trik atau strategi agar kita dapat mempengaruhi orang lain dan orang lain tersebut mau melakukan apa yang kita inginkan. Baik ini melalui ancaman, peringatan, permintaan berulang-ulang yaitu dalam meminta sesuatu. Dan yang terakhir adalah legitimasi atau pengesahan. Konteks legitimasi ini terjadi ketika seseorang leader atau seorang pemimpin atau jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya atau kekuasaan yang dimilikinya dengan mengatakan bahwa satu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan dari organisasi. Teknik mempengaruhi yang paling efektif dan bagi seorang pemimpin khususnya di daerah Taiwan, dari kasus-kasus yang ditemukan cenderung menggunakan taktik inspirational appeals. Dan satu lagi hasil penelitian itu untuk Taiwan juga selain inspirational appeals ada invitation. Nah ini memang banyak membawa keberhasilan yang digunakan oleh para manajer di Cina Daratan khususnya Tiongkok dan Taiwan. Jadi kesimpulannya ada 10 taktik agar kita dapat mempengaruhi orang lain, khususnya apabila seorang pemimpin ingin mempengaruhi orang lain dan mengikuti apa yang diinginkannya. Karena seorang pemimpin ini memiliki kekuasaan, jadi seorang pemimpin harus memiliki teknik-teknik ini, yaitu bisa dipakai tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.